Otokritik boleh, tapi harus logis. Perbanyaklah kritik pada saya. Pada apa? Gubernur banyak menghamur-hamurkan uang, gubernur banyak jalan-jalan ke luar negeri, gubernur lebih banyak menghabiskan kegiatan di Jakarta, di mana-mana. Gubernur tidak ngurus yang sakit, gubernur tidak ngurus sungai yang kotor, gubernur tidak ngurus tawuran, gubernur tidak ngurus anak mabok, gubernur tidak ngurus anak yang setiap hari minum minuman keras, gubernur tidak ngurus anak yang tidurnya rata-rata jam 4 karena setiap malam nonton game online Mobile Legend. Kritik pada saya, gubernur gawe, duitnya dihamur-hamurkan, anggarannya habis untuk bajunya sendiri, perjalanan dinasnya sendiri, nginep di hotel, dari hotel ke hotel. Kritik saya. Bukan dibalik, ketika gubernurnya jalan-jalan ke luar negeri terus, duitnya dihabisin tidak jelas, itu pernah dikritik. Ayo digawe dikritik. Kenapa saya keras menghadapi? Karena tidak objektif, Pak. Anggaran saya sudah diturunkan, apapun saya iritkan, mobil saya cukup 3, bensin kadang bayar sendiri. Kenapa? Saya ingin berbuat yang terbaik pada rakyat Jawa Barat, bukan sekedar politik. Ini cita-cita saya sejak lahir. Sebagai sewesi-wisi bagi seret-seret Pajajaran, aing hayang ningali Sunda nganjer di lembur nasorangan. Maka itu sekda berapa kali ngomong kepada saya tidak punya rasa takut apa. Saya tidak berpikir ke depan jadi apa. Saya tidak berpikir apakah saya populer atau tidak. Saya tidak berpikir apakah saya punya elektoral atau tidak. Tidak penting bagi saya. Bahkan saya tidak berpikir tentang keselamatan nyawa saya. Saya hanya berpikir sebagai titah prajurit Siliwangi, saya ingin memperlihatkan di sana sudah ada pemimpin yang membela kepentingan rakyat. Jadi ideologi. Karena ideologi saya tidak takut. Kenapa? Karena ini harus kita lakukan. Perubahan harus kita lakukan lama. Kita ini habis pada seminar, pada perencanaan, pada kajian. Nah, untuk itu, apa yang kita mimpikan? Ya, yang kita mimpikan di ajaran Siliwangi itu go green itu simbiosis mutualisme itu. Di negara Siliwangi itu ya sungai harus bersih. Kalau sungai harus bersih, judulnya juga cai. Kalau sungai harus bersih, sebenarnya teologinya itu harus melahirkan tata bangunan. Tata bangunannya harusnya melahirkan IMB. Kalau dulu, nah harusnya rumah itu menghadap sungai, bukan membelakangi sungai. Nah hari ini ya saya bongkar. Kenapa? Karena sungai tidak terlihat, sawah tidak terlihat. Seluruh Jawa Barat jalan rayanya dipenuhi oleh warung. Betul. Saya nanya Pak Wali Kota, Pak Gubernur, saya mau beresin BBWS. Itu warung-warungnya. Bapak nggak berani nertibin? Dari dulu Pak. Ya saya tahu dari dulu. Saya nanya Bapak berani nertibin nggak? Dia mengatakan tidak berani. Ayo wali kota wedo wani kok mau lurah. Ini fakta. Nah kalau seperti itu apakah saya akan membiarkan? Tidak. Saya akan datengin Pak. Saya akan ajak bicara. Kita kembali pada hak dan kewajiban. Itu milik negara. Kembalikan hak negara pada negaranya. Kenapa? Negara untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan perorangan. Di Indonesia itu, di Sunda itu harus dimulai dengan berani. Kenapa? Kalau tidak mulai, ya orang Sunda mah turut munding. Orang Cirebon juga sama, ada Sunda keneh. Cuma ada 3 variabel kebudayaan di Cirebon. Ada Sunda Cirebon, ada Sunda asalnya dari Priangan, kemudian ada Jawanya Jawa Cirebonan yang dipengaruhi oleh kebudayaan dari Jawa Tengah. Saya paham itu. Nah, kenapa itu turut munding? Loh, orang Sunda itu kalau sudah dimulai deg beres, Pak, nanti juga ngomong kabeh cek aing ge. Nanti ada teman kita yang sahabat kita nanti ngomong, kita tembak betulan air, waninya diajar silatnya di air. Orang Sunda, kemudian orang Sunda tuh begitu karakternya, tuh turut munding nanti rame, dan itu bisa. Dan hari ini ketika mulai siapa yang melakukan pembelaan terhadap kebijakan Provinsi Jawa Barat, kebijakan kabupaten kota yang beri pada rakyat, Pak. Melakukan pembelaannya pada apa? Dengan memberikan komentar dukungan melalui jejaring sosial.
Dan itu demokrasi terbuka, Pak. Dan itu partisipasi publik. Siapa yang melawan arus media sosial, yang itu mendukung kebijakan pembangunan, sesungguhnya dia sedang berhadapan dengan rakyat yang memilihnya sendiri. Nah, kalau seperti itu kita harus menganggap pada apa? Pada nilai, value. Pembangunannya bagaimana? Dimulai dari reboisasi hutan. Kenapa? Sumber mata air. Kenapa? Ini masa depan, Pak. Kenapa? Nggak akan ada industri di Cirebon, nggak akan ada industri di Indramayu, nggak akan ada industri di Subang, nggak akan ada industri di Kerawang, nggak akan ada industri di Bekasi, di Purwakarta, di Bogor, kalau hulu sungainya tidak diselamatkan. Kalau aliran Cimanuk, Tarum Timur, Tarum Barat, dan seluruh aliran sungai di Jawa Barat yang bermuara pada gunung-gunung yang ada di Kuningan, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor tidak tertata, tidak terjaga, termasuk Kabupaten Majalengka. Kenapa? Kehancuran di gunung akan berdampak pada kehancuran di wilayah lembah pendataran. Maka konsepnya gunung kudu awian, lengkop kudu balongan, lebak kudu sawan. Itu konsep tritangkunya Tatar Sunda, ajaran Karohun yang mengajarkan tentang bagaimana Tatar Sunda dibangun dalam kerangka itu. Siapa yang menerjemahkan sistem pembangunan Kanjeng Prabu? Walanda. Karena uakna Walanda menjelaskan dalam apa? Satu, di daerah gunung rakyatnya harus tetap kerja agar dia tidak mengambil hutan dengan pohon-pohonnya. Dibuatlah yang disebut dengan sabuk hijau. Sabuk hijau itu berbentuk apa? Perkebunan teh. Itu menjaga kemakmuran di wilayah gunung. Disebutlah sabuk hijau. Nah, sabuk hijau ini itu menjaga ekosistem pegunungan. Nah, kemudian sabuk hijau ini juga menjaga aliran sungai. Maka Belanda membangun Tarum Timur, Tarum Barat, Bendungan Walahan, dan berbagai bendungan estetik yang sampai hari ini masih kokoh. Dibuatlah jaringan. Kata Belanda itu, kalau orang Jawa Barat pengen makmur, maka gunakanlah sungai sebagai jaringan transportasi. Maka dibuatlah rencana perjalanan dari Cirebon menuju Jakarta cukup lewat Tarum Timur dan Tarum Barat, nanti masuknya kemudian ke Kalimalang. Karena kalinya salah, bernama Malang terjadi. Karena Kalimalang, harusnya Kalimuju. Ini konsepsinya. Nah, konsepsi itu maka dipadukanlah. Maka listrik yang harus berkembang di Jawa Barat adalah pembangkit listrik tenaga air. Maka diterjemahkan setelah itu oleh Bung Karno, lahirlah Jatim.